Satu, menjaga umat tetap satu. Dua, memperlihatkan ke umat bahwa tidak ada masalah, tidak ada permusuhan. Tiga, ditanggung sendiri apapun resikonya. Padahal itu paling beresiko. Kalau sekarang ini kita lihat tuh selalu bawa umat. Padahal kepentingannya sendiri, kepentingan politiknya sendiri, selalu bawa ayat. Untuk apa? Untuk membela dirinya sendiri. Jauh kelasnya gitu loh. Cara Gus Dur ini nggak sembarangan karena beresiko. Jakarta yang nguber-nguber siapa? Saya menyaksikan ditendang sepatu di Matraman 8 di WI di sana, itu yang nendang itu adalah pasukannya Prabowo, karena Prabowo itu rumahnya di sebelahnya. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Berlanjut lagi soal videonya Kiai Wahid Pak Acun, sahabat dekatnya Gus Dur. Di sini paling tidak ada beberapa poin yang bisa dibilang apa ya, banyak pemberitaan yang sebenarnya itu tidak seperti yang apa di berita. Apalagi soal Prabowo, soal apalah banyak. Belum lagi soal Benny Murdani, soal Nasakom. Dan bahkan kemarin-kemarin itu kan ada upaya rekonsiliasi soal komunis atau PKI itu kan. Karena memang kenyataannya zaman dulu itu yang namanya PKI itu sah dan legal. Tidak terlarang. Terlarangnya itu kan setelah dia memberontak, mau menjatuhkan, mau berkuasa gitu kan. Lalu akhirnya dijadikan organisasi terlarang. Dulu banyak orang-orang itu misalkan masuk PKI, dia ya masuk saja nggak masalah gitu loh. Karena memang itu sah dan legal, tidak terlarang. Apalagi setelah kesini banyak fitnah soal Nasakom, bahkan NU juga dituduh bagian dari PKI. Padahal Nasakom itu sesungguhnya apa? Itu gerakan membangun bangsa dari berbagai macam elemen bangsa. Kan begitu. Dan karena saat itu mau PKI mau apa saja itu sah dan legal. Di sini juga bisa dibilang ada poin soal cara Gus Dur menaklukkan lawan-lawan politiknya. Itu ada. Dan cara yang dilakukan Gus Dur ini cara yang bisa dibilang apa ya, brilian. Sekarang nggak ada penggantinya karena apa? Beresiko. Dan cara ini betul-betul cara yang dipakai seorang ulama. Dan cara yang dipakai Gus Dur itu sesungguhnya betul-betul cara yang bagus. Satu, menjaga umat tetap satu. Dua, memperlihatkan ke umat bahwa tidak ada masalah, tidak ada permusuhan. Tiga, ditanggung sendiri apapun resikonya. Padahal itu paling beresiko. Kalau sekarang ini kita lihat selalu bawa umat. Padahal kepentingannya sendiri, kepentingan politiknya sendiri, selalu bawa ayat. Untuk apa? Untuk membela dirinya sendiri. Jauh kelasnya gitu loh. Cara Gus Dur ini nggak sembarangan karena beresiko. Ya ditanggung sendiri, itu namanya laki-laki gitu loh. Dan upaya rekonsiliasi soal PKI itu kan banyak tentang. Ada apa di situ? Pada Gus Dur itu maunya apa? Tahu PKI versi ini, versi itu, dan siapa dalang di belakangnya itu. Karena memang mencurigakan. Mungkin kalau kejadiannya sekarang itu nggak akan bisa, karena apa? Banyak medsos. Kalau duluan tidak. Orang nyuruh aja lah, misalkan oknum-oknum tertentu bakar sana, dia domba kan bisa. Maunya Gus Dur itu dulu itu, mau tahu siapa dalang utama adanya G13, PKI dan lain sebagainya itu. Bahkan ada kan beberapa tokoh lama, untuk apa ini dibuka lagi, diunggap lagi ya kan. Di situ Anda akan tahu sesungguhnya ada apa. Karena apa? Korbannya yang terbanyak itu orang NU loh. Yang dituduh PKI juga ada sebagian dari orang di kampung-kampung di desa itu yang sesungguhnya ya sama tahlilan Yasinan. Cuman ya karena itu tadi PKI itu saat itu legal mas, tidak ilegal. Jadi misalkan Anda masuk ke partai A, partai B, partai C ya sah-sah saja. Nggak perlu banyak kata lah, ini dia videonya. Anda selami sajalah, pasti Anda akan tahu. Ini dia videonya. Itu melihat di situ Soekarno dengan Pak Kiai Wahab Hasbullah, kemudian ada Subandrio, ada gitu kan, dirangkul. Padahal sudah tawuran itu. Setelah tawuran, orang mengira wah NU pindah ke mengakui kok komunis. Apa kata Kiai ketika itu? Ya waktunya perangnya perang lah, waktu itu gelutnya gelut. Lihat itu Salahuddin Al-Ayyubi, waktunya perang gelutnya gelut katanya gitu kan.
Ya ketika dipateni ya ini udah dipateni. Kemudian pembukaan acara pertama itu drum band dari Ponorogo, Banser, wagah gitu kan, pasukannya hitam-hitam. Mereka lah yang bertempur ketika 48-65 juga. Nah dipimpin kiai-kiai, karena Hadratus Syekh itu istri pertamanya adalah orang Madiun, jadi masih ada golongan kiai yang di situ. Dan keluarganya Ki Hasim dari segi mertua banyak yang dihabisin oleh namanya Muso. Nah ketika ya yang ada sumur berapa gitu loh. Nah ketika 65 tuh saya ingat fatwanya mengatakan tak disii, wis dipun disii mawon gitu loh, yai gitu. Jadi didahului sebelum terjadi apa yang terjadi 48. G30S di sini belum meletus, di sana PKI sudah dibunuh. Saya menyaksikan ada orang komunis mau dibunuh, kok azan dulu ada, baca syahadat dulu ada. Ya tapi karena keputusannya kiai ya begitu, boleh nanti bareng-bareng masuk surganya, urusannya nanti. Gitu kan. Urusannya nanti gitu kan. Nah, atas dasar itu gitu kan, main beleh-beleh saja gitu kan, karena keadaannya sudah genting gitu kan. Ketika Gus Dur jadi presiden, TAP 25 itu pengen ditinjau lagi, pengennya melalui persidangan dan konsolidasi. Artinya siapa sih biang keroknya 65 itu? Karena kata Gus Dur ada dua versi gitu loh. Apa versi ini, apa versi ini, saya lupa itu versinya. Itu pengennya Gus Dur. Nah, sudah di awal sudah kita dituduh ketika bikin Nasakom adalah NU, nasional, agama dan komunis. Yang rangkul komunis adalah NU. Karena ketika itu pemilu pertama komunis paling hebat, pemenang lah akhirnya, dirangkul, preman pasar itu dirangkul ya kan, supaya tidak ternyata ngantem juga kan, ngantem kan, dibela-belain 65, 71 masuklah namanya DPR GR. MPR-nya itu adalah ketuanya Pak Nasution kalau tidak salah. Nah ini diantaranya, maaf Pak Nasution suruh jadi presiden gak mau. Kiai-kiai juga nyesel, kok nyelolong Cang Harto gitu kan. Ya orang Jawa tuh nekatan gitu Ron, walaupun nggak punya duit gitu kan, nekat. Jadi siapa tahu itu di sini orang Jawa tuh tahu-tahu nekat ngantem itu dakun dari belakang, nusuk dari belakang, nekat dan gitu kan. Ramli orang Padang mau nekat. Kata filsafat Jawanya, hurufnya Jawa itu kalau sudah dipangku pepet mati terus lagi, itu filsafat Jawa, kalau dipangku dipepet modar gitu. Gitu. Filsafat Jawanya ada. Kenapa kok jadinya suara? Karena yang berani padahal Nasution sudah diharapkan. Nah, lepas 71 NU digebukin lagi dengan adanya sekber Golkar, panjang lah ceritanya sampai sekarang. Jadi kalau saya sekarang ada konsolidasi atau ya namanya politik ya, bingung saya juga. Itu kan kuning semua betulnya. Ini ketemu ini ya ceronya biru, ketemu ini ya ceronya ya kuning. Surya Paloh kan asalnya Golkar, dia bikin CP, ya kan? Kapur sekarang balik kandang lagi kan, bicara politik kan gitu kan, ya sama gitu kan, gak heran gitu kan. Nah ada isu yang dihembuskan kepada Prabowo yang katanya sukses kata Gus Dur gitu kan. Sebetulnya Gus Dur ketika itu tidak dalam rangka mendukung. Gus Dur tuh seneng gitu kalau ada orang hebat musuhin dia paranin, diajak keliling-keliling atau diakuin. Karena filsafatnya maling pasar, kalau ada sering hilang-hilangan itu, maka keamanannya itu adalah dari Brahmacora itu.
gitu kan. Pondok sini kalau sering hilang-hilangan gitu kan, Hawawi jadi keamanannya aman gitu kan. Ya biar di pojok begana begini itu dia senengnya sering nyolong celana dalam dia gitu kan. Kayaknya lagi pegang HP gitu kan. Nah itu. Jadi ketika ngomong sama, padahal seingat saya ketika Gus Dur pertama kali ngomong di Australia, it's crazy, mengatakan pada Soeharto dia kalau ada orang gila. Begitu turun di Jakarta yang nguber-nguber siapa? Saya menyaksikan ditendang sepatu di Matraman 8 di WI di sana, itu yang nendang itu adalah pasukannya Prabowo, karena Prabowo itu rumahnya di sebelahnya. WI itu Wahid di situ sebelahnya itu adalah rumahnya Prabowo. Bapaknya itu namanya Sumitro, itu rumahnya sebelah gitu loh. Jadi untuk supaya gitu kan, dulu pernah lagi kan Benny Murdani dicalonkan sebagai perjuangan, dieret-eret kemana-mana gitu kan. Yang penting kan gebokannya dulu, duitnya keluar dulu, apa dia dulu keluar, yang penting dia selamat gitu, dibawa ke pesantren apa dan ini adalah supaya jinak. Yang begitu tuh udah nggak ada orang bisa berani begitu, resikonya tinggi. Makanya sekarang ini ya silakan saja, kalau setahu saya gitu kan. Cara berpikir dan berjuangnya dan bertindaknya Gus Dur adalah modelnya begitu. Cerdik dia. Nampaknya juga semar mendem. Iya, katanya gitu, mendahului diputar putus. Dulu pernah Mbak Tutut diteng-teng-teng-teng ya kan. Megawati juga diteng-teng-teng ke sana kemari. Kalau nggak ada juga nggak akan dikenalkan. Akan tetap bagi masyarakat Jawa Barat memahami tentang Soekarno jelek. Yang ada itu di Jawa Tengah, Jawa Timur masih kuat itu Marhaen. Di Jawa Barat bagian selatan tetap Soekarno adalah orang tidak terhitung. Kalau saya ngobrol jeleknya kan saya sering katakan, kenapa orang nggak seneng Soekarno? Saya ngobrol sama mantan-mantan DI, ya masih DI sih sebetulnya. Ya Tukmis gitu kan. Lah Ibu Inggit itu kan kepala ketua ibu kosnya, masih jadi suami. Dari situ si Kartosuwiryo mengakui kehebatannya Soekarno, tapi begitunya itu yang menjadi kesel. Nah, terus ditambahin kan, dibubuin yang macam-macam kan. Maaf kalau sekarang Oma Irama terus jadi presiden, orang akan nolak. Kayak saya ini terus jadi presiden akan nolak karena selingkuhnya banyak gitu kan. Kan kata sebelum Robi Fakfirli Minas Sahaki tadi itu apa tuh ayatnya itu kan, min abihi mihi terus ilah apa gitu kan, ada kalimat sahaki itu benar artinya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu turunannya terbebas. Kamu baca itu nggak ngerti artinya jadi ya repot. Terbebas dari perselingkuhan. Kalau kita kan dosa lainnya enggak, selingkuhnya sering gitu kan. Nah itu. Balik lagi perjuangannya dengan NU. Mengapa kalau saya terangkan mengapa NU beda dengan Muhammadiyah? Sadar satu guru Kiai Dahlan. Mereka belajar juga di Jamaluddin Al-Afghani. Belajar kiainya sama, gurunya sama. Ketika saya ini pulang di Indonesia berbeda. Ya beda lah. Hadratus Syekh pulang ke kampung, Pak Ahmad Dahlan, Kiai Ahmad Dahlan ke kota di Jogja, di sana di Kauman. Ketika itu orang kan banyak darah biru di situ, iya kan? Namanya Kauman, Jogja, kota. Gimana tuh mengislamkan mereka? Bagaimana mengajarkan Islam pada mereka? Dengan caranya mereka lah.